diminta oleh teman-teman ini untuk berbicara mengenai kerjasama di Asia dan apa hubungannya dengan peningkatan produktivitas. Tapi karena ini adalah special event untuk pakai perkenankan untuk satu boleh satu bicara mengenai pakai apa yang kita dengar dari maupun dari tadi itu apa namanya cannot be more than pakai sosok yang berbeda. He's one of my role models itu. Dan dia pernah berkunjung ke rumah saya di Jakarta, di New York. Dan waktu itu saya sekali sedang tidak di Amerika, tapi dia bertemu dengan istri saya dan saya ingat itu pertama kali istri saya bertemu dengan Pak B. Begitu saya pulang, tapi sudah tidak ada, tapi istri saya cerita, he is the incredible human being. Jadi istri saya tidak mengatakan mengenai Pak B orang pandai, tapi incredible human being. Jadi bagi kita semua, saya pikir sudah jelas siapa yang Pak B. Jadi saya sangat berbahagia meskipun ini juga menjelaskan mengapa meskipun saya sakit, saya hampir membatalkan, tapi ini Pak B. Dan tentu saja saya senang bertemu dengan sahabat lama maupun dari yang topik mengenai integrasi Asia dan kerjasama Asia itu sebenarnya panjang. Ada mata kuliah yang namanya integrasi ekonomi satu semester, ada mata kuliah tentang kerjasama ekonomi juga satu semester. Jadi yang saya ingin lakukan hanya ini saja. Mungkin kalau mau membuat summary dari integrasi ekonomi di satu kawasan dan khusus untuk Asia, ini satu caki saja sudah cukup. Jadi itu ada antara 51, 54, 23, 16. Itu bukan mengukur saya, itu angka yang mencerminkan sejauh mana kerjasama ekonomi di Asia sudah terjadi. Jadi angka yang pertama, angka 51, itu menunjukkan porsi dari cross border flow of FDI, foreign direct investment. Jadi mudahnya begini, kalau negara-negara Asia itu jumlah FDI-nya 100, 51% itu berasal dari sesama negara Asia. Kira-kira itu artinya 49% FDI yang ada di Asia itu dari luar Asia. Terus, tidak usah di tidak usah. Yang kedua 54, apa itu 54? Itu menunjukkan kadar dari integrasi di bidang perdagangan. Jadi sama, kalau total perdagangan di Asia itu 100, 54% itu di antara negara-negara Asia. Jadi moros sedikit lebih dari setengah dari negara Asia. Kemudian yang ketiga, angka 23, itu adalah cross border flow untuk equity market, itu adalah saham. Jadi kalau total saham di Asia itu 100, 23% itu dari sesama negara Asia. Jadi misalnya teman di Filipina, di saham di Singapura, seterusnya. Sedangkan angka yang terakhir, angka 16, itu adalah porsi cross border flows di Asia di bidang obligasi, di bonds, debt market bonds. Jadi kalau mau bicara tentang integrasi ekonomi di Asia, pasal ini sudah cukup membuat summary. Tentu saja ribuan cerita di balik angka ini. Misalnya yang selalu ditanyakan adalah bagaimana trennya, apakah ini naik atau turun atau tetap dan seterusnya. Tidak perlu tabel intinya. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, tren ini sebenarnya
sebenarnya naik, tapi naiknya tidak drastis. Jadi gradual. Saya selalu menggunakan istilah Asian way. Jadi tidak ada yang tidak drastis, bertahap. Tapi yang menarik buat saya adalah kalau kita amati dari tahun katakan 1970 itu ada dip naik, jadi tahun itu naik dip. Itu setiap kali ada krisis. Jadi ada yang bahkan istilah dipakai adalah Asian economic integration is crisis driven, karena setiap kali ada krisis. Misalnya tahun 97 kita tahu dari cerita mengenai Asian financial crisis, tiba-tiba semua angka ini naik. Masih tapi bertahun. Lalu tahun 2008 ada global financial crisis naik. Tapi ada satu sektor yang agak drastis naiknya, yaitu sektornya energi, sektor perdagangan. Setelah krisis terjadi, baik krisis tahun 1997 maupun tahun 2008, itu peningkatan intra-Asian trade setelah krisis itu meningkatnya cepat. Dan sebagai akibat, karena ini adalah presentasi penurunan perdagangan antara Asia dengan Eropa dan Amerika turun, penurunan turun, share-nya turun, jadi terjadi penurunan yang agak tajam. Seperti tadi saya katakan, banyak cerita dari itu. Lalu pertanyaan kedua yang sering ditanyakan adalah, is this good? Is this bad? Bahwa brand integrasi di Asia itu bertahan. Dan ini sampai kepada diskusi konseptual. Dan saya pikir karena ini bibi kepada buku, tidak ada salahnya kita bicara konsep. Jadi secara konseptual, kalau kita bicara economic integration, itu selalu harus dilihat secara balance, dari balance view ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya itu yang sudah sering dikenal, yaitu kalau Anda berintegrasi dengan negara lain, Anda membuka pasar yang besar, itu easy to understand. Tentu ada positif lainnya juga, tapi misalnya ada factor driven globalization. Jadi kalau Anda berinteraksi dengan negara lain, akan ada kecenderungan equalization of the factor driven. Dan yang sering juga dibicarakan bersama teman-teman di Eropa, dan waktu mereka gencar melakukan kerjasama ekonomi di Eropa, yaitu mengatakan ada sharing. Sharing itu artinya kalau ada satu atau dua negara anggota mengalami kesulitan, sesuatu tidak di-share. Jadi itu kira-kira manfaatnya. Nah sekarang ada juga risikonya. Dalam start of economic integration itu ada juga. Yang pertama yang paling sering ditakutkan itu adalah contagion, penularan. Jadi saya tidak mau terkait masih penularan lagi. Dan sama, jadi kalau ada satu negara sakit di dalam satu integrasi yang begitu kuat, itu dengan mudah juga. Contoh yang paling recentnya, biasanya Yunani jatuh, Eropa kena. Atau waktu kita di tahun 1997, Thailand jatuh, Malaysia kena, Indonesia kena. Jadi ada negatif itu. Bidang perdagangan yang sering dibicarakan secara konseptual itu adalah kalau Anda berintegrasi terlalu kuat, itu menimbulkan apa yang disebut sebagai trade diversion. Jadi Anda tidak akan melakukan perdagangan dengan
negara lain secara efisien, karena Anda semacam terpaksa melakukan perjalanan dengan negara anggota di mana Anda melakukan integrasi, padahal perjalanan dengan negara anggota itu belum tentu kondisi yang sebenarnya tidak bersih. Jadi secara konsep, nah, tentu sebagai guru, sebagai peneliti, saya tertarik untuk melihat bagaimana sih Asia itu track recordnya tidak di konsep. Saya ada terus jadi ini sebetulnya yang tadi saya katakan, yang di atas itu positifnya integrasi, yang di bawah itu negatifnya. I cannot help as a teacher untuk menghilangkan, untuk selalu menghilangkan. Jadi saya juga menghilangkan. Jadi misalnya untuk yang positif di Asia itu yang bagus, yang berjalan dengan bagus tanpa positifnya saya bilang 8 itu adalah pembukaan pasar. Jadi memang trade integration di Asia itu bermanfaat karena bisa memperluas pasar. Tapi yang paling berjasa di itu adalah sharing. Menurut ini, menurut konsep integrasi memperkuat sharing. Semua lingkungan, semua data saya tidak ada itu. Jadi Asia gagal memanfaatkan itu. Kemudian kalau kita lihat yang negatifnya di bawah, itu yang paling negatif itu adalah ekologi. Itu yang saya bilang adalah di sini 8 itu artinya yang paling negatif. Jadi kita bicara negatif. Sedangkan yang paling guna itu menjadi so that's the summary satu semester mengenai integrasi. Lalu ada kerancuan atau confusion ya, mengenai kata-kata integrasi dengan kerjasama, integration and cooperation. Itu rancu sekali. Kebetulan waktu saya di ADB minta memimpin kantor yang namanya rancu. Jadi salah satu impresi saya waktu itu mendalami apa itu beda. Dan mengapa selalu gabung antara integration dan cooperation. Secara konseptual itu kalau bicara integrasi dengan kerjasama itu berkaitan tapi tidak sama, berbeda. Mari kita lihat next. Jadi kalau kita ambil contoh ini, ambil contoh untuk Asia ya. Ada kolom integrasi, ada kolom tidak integrasi. Kolom cooperation dan kolom tidak cooperation, dan baris integrasi dan baris tidak integrasi. Dan saya isi contoh-contoh Asia yang terjadi. Kalau kita lihat kolomnya saja, kita lihat kolom yang terakhir, yaitu tanpa ada kerjasama, itu cooperation, tapi terjadi integrasi. Contoh yang paling kuat di Asia yaitu perdagangan. Kita tahu sering mendengar mengenai production networks, supply chain dan seterusnya. Kuat sekali di Asia. Contoh yang kelas itu biasanya begini, dan ini memang benar terjadi. Jepang menanam investasi di Filipina bidang elektronik, lalu oleh teman di Filipina di Sayur, hasilnya diekspor ke Thailand. Lalu oleh teman-teman di Thailand, elektronik itu disembel menjadi praktis. Lalu oleh teman-teman Thailand, hasilnya habis diekspor ke Jepang, China, ke Korea dan seterusnya. Oleh teman-teman di Jepang, Korea, China buat komputer. Lalu oleh teman-teman di China, Korea, Jepang diekspor komputer ke seluruh dunia, ke Amerika, ke itu cerita yang paling sederhana. Dan you can imagine itu aplikasinya di hampir semua sektor, garden, otomotif, itu banyak sekali. Sebetulnya hal itu terjadi
tidak melalui cooperation, tapi lebih karena pasar. So it's more market driven, private sector driven. Lalu ada yang mengatakan, tapi bukankah ada FE, free trade area, bukankah itu membantu terjadinya perdagangan yang kuat di kawasan Asia? Nah ini menyangkut sedikit akademik juga ya. Ada dua peristiwa terjadi bersamaan, yaitu jumlah FTA naik, kemudian perdagangan antara negara juga naik. Tapi kita tahu bahwa two events happen at the same time doesn't mean prosperity. Ya. Dan kalau kita lebih dalam, jawabannya tidak, sedikit sekali hubungannya dengan FTA. Jadi ciri-ciri dari Asian Economic Integration itu lebih institutionalized. Jadi juga seperti Eropa, Eropa keras sekali bahkan parlemen ada yang parlemen Eropa. Tapi di Asia itu lebih integrated, lebih private sector. Jadi di kolom yang paling kanan, hal yang sempat terjadi di sektor keuangan. Jadi trade liberalization yang tadinya disebut banyak, financial liberalization, itu bukan karena kerjasama, tapi unilateral policy, jadi masing-masing negara. Dan bagi saya itu salah satu kesuksesan Asia, karena mereka menyadari pentingnya melakukan kebijakan seperti tanpa kerjasama. Tapi kalau kita melihat yang bentuk kerjasama di kolom pertama itu cooperation, inflasinya bisa ada integrasi, bisa tidak ada integrasi. Bagi contoh, saya ambil contoh di situ adalah yang ada integrasi yaitu infrastruktur. Contoh yang paling jelas itu di ASEAN itu banyak sekali kerjasama di bidang infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan power atau energi. Di Kamboja di perbatasan dengan Thailand itu ada energi untuk listrik yang hasil kerjasama. Jadi karena Kamboja mempunyai sumber yang cukup kuat, mereka menghasilkan listrik, listriknya dijual ke Thailand. Nah ini contoh kerjasama konkret dan official, formal sekali. Dan hasilnya memang ada integrasi. Tadi kami contoh listrik. Jadi elektrik power itu menjadi terintegrasi di wilayah tersebut. Tapi ada juga kerjasama yang buat yang tidak ada hubungannya dengan integrasi. Dan di sini saya ambil contoh di bidang keuangan, itu namanya CMI, Shanghai Initiative. Saya masih ingat betul waktu masuk dan jadi orang seperti sebagai wakil presiden, kebetulan ada peristiwa Goyang Gade bulan Mei tahun 2013, yaitu apa yang disebut sebagai Timber and Road, sektor keuangan kita goyang karena generasi membuat statement akan menaikkan minyak guna. Saya sempat hadir ke kantor beliau dan beliau dengan bijaksana menanyakan ke saya bagaimana CMI itu. Latar belakangnya begini ya, karena CMI itu panjang ceritanya, tapi ibaratnya teman-teman di ASEAN itu ingin membuat IMF sendiri gitu. Nah, kira-kira CMI seperti itu, tapi panjang. Jadi waktu itu saya juga mungkin beliau ingin eksplor kerjasama dengan negara-negara Asia, karena dalam situasi salah satu negara Asia sulit kan tidak ada perkesalannya ada kerjasama. Tapi waktu itu saya jelaskan pada waktu itu belum, entah karena penjelasan saya atau apa, Masud memutuskan dan proyek ini saya salut, proyek itu kalau itu jangan. Karena apa? Karena intinya CMI itu adalah bentuk kerjasama, tapi tidak berjalan secara efektif.
Nah ini sekaligus mencerminkan yang tadi saya katakan, kerjasama ekonomi di Asia itu tidak terlalu mempengaruhi prestasi dunia. Yang lebih banyak berpengaruh itu yang kolom kanan, itu dunia. Dari sudut itu kita bisa lihat bahwa sebetulnya Indonesia sudah melakukan, bukan hanya Indonesia, semua teman di Asia sudah melakukan hal yang benar. Saya ingat kemarin di daerah ada yang bertanya, kalau integrasi di Asia itu lambat, kenapa kita tidak mempercepat? Bahkan ada yang mengatakan, kenapa Asia tidak membuat single currency seperti Eropa? Ya, saya katakan bahwa kalau itu terjadi malah tidak baik hasilnya. Jadi dari sudut itu Asia, Benelux, Asian Week itu buat saya optimal. Lalu teman-teman di LIPI ingin saya mengkaitkannya dengan competitiveness. Mudah-mudahan dari penjelasan ini jelas bahwa if you talk about competitiveness itu adalah your role mover. Jadi your policy. Jadi tidak banyak kita bisa mengharap dari kerja sama kawasan untuk mendorong kompetitivitas. Saya katakan tidak banyak, bukan berarti tidak ada. Ada contoh yang paling terakhir diskusi AEC ASEAN Economic Community. Kebetulan tahun-tahun dan bulan-bulan terakhir sebelum AEC terbentuk, yaitu Desember 2015, banyak sekali permintaan kepada saya untuk memberi ceramah. Tapi yang saya perhatikan sangat menarik, permintaan itu 90% dari dunia swasta. Karena biasanya kalau guru seperti saya itu bisa ceramah itu ada hospitality atau kereta atau swasta. Dan nada pertanyaan itu seragam. Jadi ini tidak ada di Indonesia. Di BIM kita harus menerima permintaan dari semua negara anggota, dan ada 47 negara anggota. Yang paling banyak tanya itu justru yang di luar Asia, yaitu teman-teman yang kelas di Korea, Jepang, China. Why? Karena mereka invested sekali untuk memanfaatkan EEC bagi investasi mereka. Tapi selalu asosiasi swasta, asosiasi impor, asosiasi industri dan sebagainya. Bagi saya itu tanda positif, karena meskipun dalam realitas saya katakan hampir semua kerjasama formal itu kontribusi kepada kenyataan itu relatif kecil, karena sebagian besar hasil yang dicapai oleh Asia itu adalah ini dan global. Tapi dengan adanya AEC misalnya, itu mindset dari pelaku-pelaku ekonomi dalam hal ini adalah teman-teman dunia usaha itu berubah. Kalau begitu kita harus siap. Saya ingat di Filipina misalnya itu ada asosiasi industri itu penuh dengan horror story itu. Kalau mereka mengadakan seminar, it is good, yaitu horror story. Wah, kalau ini mulai AEC kita habis tuh kalahkan oleh industri perdagangan dari Malaysia dan seterusnya. It is good. Karena itu menyadarkan kepada para pelaku ekonomi di negara yang bersangkutan bahwa dan AEC is coming, you better be ready. Gitu. Jadi meskipun di dalam kenyataannya kerjasama antar kawasan itu tidak berperan besar terhadap prestasi yang real di negara-negara Asia, tapi mempunyai dampak yang positif. Yang terakhir, mungkin saya ingin berbicara mengenai the challenge dan berkaitan juga dengan kondisi nasional. Saya pikir ini bukan forumnya untuk menceritakan tentang bagaimana dunia berubah. Tadi Mary sudah memberi beberapa contoh. The world has changed. Jadi kasihan sekali ya kalau ada negara-negara yang tidak mengantisipasi itu. Dan biasanya yang gagal mengantisipasi itu mengalami kesulitan.
Nah, karena waktu singkat, saya ambil satu contoh yang konkret saja yang kebetulan saya tahu karena sempat terlibat. Bisa melihat satu cat masa terakhir ini. Satu ke atas lagi, jadi berarti di sini. Jadi cat ini bagi saya berbicara banyak. Kalau kita hanya melihat cat tanpa mengerti apa cerita baliknya, itu kesimpulannya akan begini. Peran dari Jepang di dalam perdagangan ASEAN itu menurun. Karena warna biru itu Jepang, kan jelas menurun itu. Ya. Sebaliknya, peran Cina di dalam perdagangan dengan negara-negara ASEAN itu naik, yang merah. Dan kenaikannya paling tajam sejak tahun 2000. Anda tahu pasti mengapa, yaitu tahun 2001 Cina secara resmi menjadi anggota WTO, sehingga semacam raksasa tidur yang bangun, itulah sepertinya maunya. Tapi yang menjadi fokus perhatian itu Jepang. Bahkan ada yang mengatakan ini bukti bahwa peran Jepang menurun di ASEAN. Itu salah total itu. Karena angka ini hanya menunjukkan perbedaan. Yang terjadi adalah perubahan strategi yang dilakukan oleh Jepang. Jadi kerjasama dari strategi ekonomi Jepang terhadap negara-negara ASEAN berubah, yaitu bukan hanya perdagangan, tapi mereka melakukan investasi. Sehingga kalau misalnya Filipina mengimpor mobil Toyota, itu tidak tercatat dalam ekspor Jepang ke Filipina, tapi tercatat ekspornya dari Thailand, karena Toyota dari Thailand. Jadi ini cat lanjut, tapi bagi saya yang penting bukan soal harganya, tapi ini tren, yaitu teman-teman Asia di sekeliling kita, terutama yang pasti Korea, Jepang, China, itu berubah strategi, yaitu bukan lagi perdagangan, tapi melakukan investasi. Pertanyaannya, bukankah itu berulangan dari tahun ke-2000? Karena kan Jepang sudah investasi berat di ASEAN, bahkan dari sebuah Malari dan seterusnya. Oh, beda sekali. Dan ini yang saya ingin men-challenge teman-teman di ASEAN, termasuk di Indonesia. Investasi yang akan masuk di ASEAN itu bukan lagi gas, bukan lagi Mitsubishi, bukan lagi Toyota, tapi SNI. Jadi SNI Jepang akan mulai masuk ke negara-negara ASEAN. The same story dengan Korea. Saya ingat tadi dipanggil oleh pemerintah Korea untuk menjelaskan bagaimana ada SNI di ASEAN, karena mereka sendiri sudah mengalami kejenuhan di negaranya. Jadi mereka ingin keluar, memperbesar pasar, dan ASEAN merupakan pasarnya dan juga bagi kita pertanyaannya, apa menghadapi SNI yang datang dari negara sana kita. Itu satu perbedaan. Perbedaan penting yang lain yang sampai saat ini sedang berlangsung, saya cek dengan teman-teman di Indonesia. Unlike FBI tahun 70-an, kalau FBI itu kan standarnya dia asing bahwa uang asing tanam investasi di negara tujuan. Sebagian besar FBI ini itu akan menggunakan double currency. Jadi misalnya investor dari Thailand akan melakukan investasi di Indonesia menggunakan rupiah, atau investor dari China investasi di Indonesia menggunakan peso. Tentu banyak pertanyaan, dari mana mereka memperoleh rupiah, dari mana memperoleh peso, karena kalau pihak Korea misalnya datang ke Indonesia mau investasi dari rupiah, dia ke bank akan dilakukan pendidikannya, karena itu notifikasi mereka. Terima kasih. Nah, kesulitan.
Itu contoh kerjasama, itu orang kerjasama. Di ASEAN pasti ada kerjasama, namanya itu AMBIC, jadi Asian. Kalau terjadi norma internasional itu kita harus punya secara tapi intinya kerjasamanya itu adalah melalui bonds market. Jadi misalnya penanganan di Tokyo itu bisa membeli bonds market dalam masa waktu, yaitu bagi mereka yang ingin melakukan investasi di Thailand dia perlu BAT. Jadi BAT bisa dirilis di negara lain, di luar negara kita. Itu contoh untuk kerjasama yang sekali dilakukan di kalangan Asia Pasifik. Salah satu tujuannya mendukung yang brand yang tadi saya katakan. Jadi mungkin saya akan tutup dengan pertanyaan, apalagi konteksnya adalah competitiveness dan productivity ya. Karena ini sebetulnya saya tidak ada waktu. Konsep competitiveness dan productivity itu sendiri kita sebenarnya harus mendalami. Karena itu ada sendiri perbedaannya untuk kaitannya. Dan ada dalam dari ekstrim misalnya seperti konsumen, dia tidak percaya dengan competitiveness. Dia selalu menggunakan istilah produktivitas. Michael Porter juga mengatakan bukan produktivitas. Jadi lanjut juga, tapi kita tidak ada waktu untuk bicara itu. Poin saya adalah kalau kita menghadapi branded fund dan branded fund ini berjalan, misalnya usaha menengah kecil di Cina akan merambah ke ASEAN, akhirnya apa yang harus kita lakukan dan apa dampaknya bagi perekonomian masing-masing. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.